Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajwa Rifqah dari kelas 2C akan mempresentasikan mengenai pemulihan karir di era digital pada masa dewasa awal. Definisi perkembangan dewasa awal. Perkembangan dewasa awal adalah tahap perkembangan yang berlangsung kira-kira antara usia 18 hingga 30 tahun, ditandai dengan peralihan dari masa remaja menuju kedewasaan yang lebih matang, baik secara fisik, kognitif, emosional maupun sosial. Di tahap ini, seseorang mulai beralih dari masa remaja menuju kedewasaan. Selanjutnya, ciri-ciri psikososial dewasa awal. Yang pertama, pencarian identitas diri yang lebih stabil. Di tahap ini, banyak dari kita mulai mencari tahu siapa sebenarnya diri kita, terutama dalam hal pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan nilai-nilai hidup yang kita yakini. Kita mulai bertanya, apa yang benar-benar penting buat saya, atau apa yang ingin saya capai. Yang kedua, mengambil keputusan besar dalam hidup, seperti memilih karir, pasangan hidup, dan gaya hidup. Kita juga mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan besar, seperti memilih karir yang tepat, pasangan hidup, dan gaya hidup. Ini adalah momen penting yang akan sangat memengaruhi arah hidup kita ke depan. Yang ketiga, peningkatan kemandirian secara emosional, finansial, dan sosial. Perlahan kita belajar untuk lebih mandiri, bukan hanya secara emosional, tapi juga dalam hal keuangan dan kehidupan sosial. Kita mulai belajar bagaimana mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Yang keempat, ada eksplorasi relasi interpersonal yang lebih dalam, termasuk persahabatan dan hubungan romantis jangka panjang. Hubungan juga jadi lebih bermakna. Kita nggak cuma cari teman-teman untuk senang, tapi mulai membangun persahabatan yang lebih kuat, serta hubungan romantis yang serius dan jangka panjang. Yang kelima, kemampuan berpikir yang lebih fleksibel dan kompleks, atau post-formal thinking. Kita juga mulai melihat dunia dengan cara yang lebih luas dan dewasa. Gak semua hal hitam dan putih. Kita mulai memahami bahwa banyak hal punya sisi berbeda dan belajar untuk berpikir lebih fleksibel dan terbuka. Selanjutnya ada tantangan pemilihan karir pada masa dewasa awal. Yang pertama, bingung tentang jati diri dan tujuan hidup, atau kebingungan identitas dan tujuan hidup. Banyak anak muda belum tahu pasti siapa mereka dan mau jadi apa. Mereka tuh masih mencari, belum membuat pilihan yang jelas soal karir. Yang kedua, tekanan sosial dan harapan keluarga. Ada dorongan untuk cepat sukses atau pekerjaan yang terlihat keren. Kadang ini bikin orang memilih karir bukan karena minat, tapi karena tekanan dari luar. Contohnya, orang tua yang ingin anaknya jadi dokter, tapi anaknya yang asli gak mau. Yang ketiga, ada overload informasi dan pilihan karir. Di era digital, pilihan karir itu sangat banyak, tapi justru ini bikin bingung dan sulit mengambil keputusan karena nggak tahu mana yang benar-benar cocok. Yang keempat, kurang pengalaman dan keterampilan kerja. Lulusan baru sering belum siap masuk dunia kerja karena kurang pengalaman atau belum punya keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima, ketidakpastian dunia kerja. Dunia kerja cepat berubah karena teknologi dan otomatisasi. Banyak jenis pekerjaan yang berubah atau bahkan hilang. Ini membuat masa depan karir terasa tidak pasti. Yang keenam, ada quarter life crisis. Banyak yang merasa cemas, membandingkan diri dengan teman seumuran dan merasa tertinggal. Hal ini sering dipicu oleh media sosial. Yang ketujuh, ada keterbatasan akses dan kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Faktor ekonomi, lokasi, dan latar belakang bisa membatasi pilihan karir. Yang kedelapan, ada kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Tidak semua anak muda itu langsung bisa mengikuti perkembangan digital. Beberapa masih kesulitan menggunakan platform kerja online, bikin portofolio, atau membangun personal branding. Selanjutnya ada peluang karir di era digital. Yang pertama, akses informasi dan pelatihan online. Teknologi membuat proses belajar dan eksplorasi karir jadi lebih terbuka. Ada banyak kursus online gratis atau murah seperti Coursera, Skillshare, Ruang Guru yang bisa meningkatkan skill sesuai minat. Yang kedua, ada diversifikasi sumber.
diversifikasi sumber pendapatan. Nah, era digital memungkinkan seseorang punya lebih dari satu pekerjaan atau penghasilan. Zaman sekarang banyak yang bisa kerja sebagai freelancer, content creator, dropshipper, tutor online, atau bahkan investasi digital. Cocok untuk dewasa awal yang ingin eksplorasi banyak hal dulu sebelum memilih jalur tetap, atau yang ingin punya kebebasan waktu dan tempat kerja. Yang ketiga ada personal branding melalui media sosial. Media sosial bukan cuma buat hiburan, tapi juga bisa bikin alat bangun karir. LinkedIn, Instagram, bahkan TikTok bisa digunakan untuk menunjukkan skill, portofolio, dan value pribadi. Personal branding akan bisa membuat peluang kerja, kolaborasi, atau proyek sampingan. Contohnya desainer grafis yang posting karyanya di Instagram bisa dapat klien tanpa harus gabung ke perusahaan besar. Selanjutnya ada skill yang dibutuhkan di era digital. Yang pertama ada digital literasi atau literasi digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan bijak. Contohnya mengoperasikan perangkat lunak dan aplikasi digital seperti Word, Excel, Google Drive. Kita juga bisa kita harus memahami cara kerja internet dan keamanan data, mencari, mengevaluasi, dan mengolah informasi dari internet dengan kritis. Kenapa penting? Karena hampir semua pekerjaan saat ini menggunakan teknologi. Selanjutnya ada adaptability atau kemampuan beradaptasi. Kemampuan untuk fleksibel dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Contohnya tuh belajar hal baru dengan cepat, misalnya skill atau tools baru. Mampu bekerja dalam situasi yang berubah-ubah. Selanjutnya ada critical thinking atau berpikir kritis. Kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan logis. Contohnya memilah informasi valid versus hoax. Kenapa penting? Karena di era banjir informasi kita harus bisa berpikir jernih dan mandiri, bukan asal ikut-ikutan. Selanjutnya ada communication skill atau kemampuan komunikasi. Kemampuan untuk menyampaikan ide, mendengarkan orang lain, dan berkolaborasi dengan baik. Contohnya menyampaikan pendapat secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk via Zoom, email, dan lain-lain. Mendengarkan dengan empati dan aktif. Kolaborasi dalam tim lintas generasi atau budaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama yaitu minat dan bakat pribadi. Minat adalah ketertarikan terhadap bidang atau aktivitas tertentu. Bakat adalah potensi alami yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Ketika karir sesuai dengan minat dan bakat, individu cenderung lebih termotivasi, produktif, dan bahagia dalam bekerja. Contohnya, seseorang yang suka menggambar dan punya bakat desain akan lebih cocok di bidang kreatif seperti desain grafis atau ilustrasi digital. Yang kedua, siapan mental dan emosional. Yaitu pemilihan karir juga dipengaruhi oleh kematangan psikologis, kemampuan mengelola stres, menerima tanggung jawab, dan membuat keputusan jangka panjang. Orang yang belum siap secara emosional mungkin ragu-ragu dalam memilih karir atau sering berganti-ganti. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan makna dalam pekerjaan. Banyak generasi muda saat ini ingin bekerja bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk tujuan lebih besar, kontribusi sosial, dampak positif, atau self-fulfillment. Contohnya memilih bekerja di NGO, startup sosial, atau perusahaan yang punya visi berkelanjutan, green company. Yang kedua ada faktor eksternal. 1. Tekanan sosial dan keluarga. Harapan orang tua dan atau lingkungan sering mempengaruhi pilihan karir. Misalnya, anak diminta menjadi PNS, dokter, atau guru karena tradisi keluarga, bukan karena keinginan pribadi. Yang kedua, akses terhadap informasi dan teknologi. Mereka yang punya akses internet, media digital, pelatihan online, dan jejaring profesional lebih mudah mengenal berbagai jenis karir dan peluang. Yang ketiga, tren pekerjaan digital. Era digital melahirkan banyak jenis pekerjaan baru seperti content creator, digital marketer, atau yang lain. Nah, individu bisa lebih bebas memilih karir sesuai gaya hidup dan passion, bukan hanya berdasarkan pekerjaan formal tradisional. Selanjutnya ada
strategi yang membantu dewasa awal dalam memilih karir. Yang pertama, perkembangan self-awareness dan eksplorasi karir. Self-awareness yaitu memahami diri sendiri secara mendalam. Kenapa penting? Karena membantu memilih karir yang selaras dengan jati diri, menghindari keputusan karir yang hanya ikut-ikutan. Cara mengembangkannya itu dengan mengikuti tes minat dan bakat, misal MBTI, Hotline, atau Strong Interest. Yang kedua, ada konseling karir berbasis digital, menggunakan teknologi untuk membantu individu mengenal, merancang, dan merencanakan karir mereka. Contohnya tuh konseling online via Zoom atau Google Meet. Platform konseling karir seperti Kuiper, Ruang Guru, Youth Manual, atau layanan psikologis digital. Keuntungannya lebih fleksibel dan mudah diakses, terutama bagi yang tinggal di daerah terpencil. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada pelatihan soft skill dan hard skill berbasis kebutuhan masa kini. Karena karir di era digital membutuhkan kombinasi kemampuan teknis dan kemampuan sosial. Soft skill yang penting, contohnya leadership, adaptabilitas, tim manajemen, dan yang lainnya. Tujuannya membekali individu agar siap bersaing di pasar kerja digital. Yang keempat, ada mentoring dan role model digital. Dewasa awal sangat terbantu oleh kehadiran sosok panutan atau role model atau mentor yang bisa membimbing dan menginspirasi mereka. Bentuk mentornya itu one-on-one mentoring atau langsung atau via platform. Mengikuti komunitas profesional atau karir, misal Tech in Asia, startup lokal, Women in Tech. Manfaatnya mendapat insight nyata dari orang yang berpengalaman, terbantu dalam mengambil keputusan dan menghindari kesalahan umum. Selanjutnya ada artikel penelitian. Nah, artikel ini membahas tentang tantangan perkembangan psikososial pada masa dewa awal, termasuk pencarian identitas diri, pembentukan hubungan intim, dan pemilihan karir. Penelitian ini menyoroti pentingnya fase ini dalam siklus hidup dan implikasinya terhadap perkembangan psikososial selanjutnya. Unity of Science. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihati fal majrun wal mamnun. Yaitu artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.